Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Kisah Mita. Sebelum kita lanjut, dukung kami dengan cara subscribe dulu dong. Kalau sudah subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Usai makan malam, aku mencuci piring di dapur. "Mit, ada Dava di ruang tamu," ucap ibuku. "Hah?" tanyaku heran. "Ayo sana, Dava mau mengajakmu belajar," perintah ibuku. Aku menganggukkan kepala yang lalu aku ke ruang tamu. Oh ya Tuhan, itu betul Dava. Dia tersenyum kecil padaku. Baru kali ini aku melihat Dava tersenyum dan itu sangat manis. Untung saja Kak Rena sudah tidur, sedang Ega menginap di rumah temannya. Ada apa?" tanyaku pada Dava bingung. "Kamu tak datang ke rumah. Aku khawatir kamu belum belajar hari ini. Ya, kebodohanmu bisa kronis," ucap Dava dingin. Sahutku jengkel. Kami pun mulai belajar. Sesekali aku memandang wajahnya dan sesekali kami saling pandang. Saat Dava akan pulang, "Hei," panggilku pada Dava. "Apa?" tanya Dava dingin. "Aku rasa kamu harus banyak senyum agar tak menakutkan," ucapku sembari tersenyum padanya. Dava tak menjawab, hanya tersenyum padaku. Sejak saat itu, aku ke rumah nenek Sri lagi. Setiap pulang sekolah, aku belajar bersama Dava. Suasana belajar tidak seperti dulu. Kali ini kami lebih nyaman, lebih banyak senyuman antara aku dan Dava, saling pandang dan bercanda. Kalian tahu, di dekat Dava, jantungku masih tetap berdegup kencang. Tapi aku merasa lebih semangat dan lebih ceria. Aku merasa Dava juga mempunyai perasaan yang sama denganku. Aku tak tahu, perasaan ini aku takut salah menafsirkannya. Di sekolah, aku juga diam-diam menoleh ke Dava. Dan Dava pun tersenyum padaku. Rasanya selalu ingin melihat dia dan bersama dia. Aku rasa begitu juga dengan Dava. Karena akhir-akhir ini dia sering meminjam alat tulisku. Yang lalu dia melihatku dan tersenyum padaku. Saat di kantin seperti biasa bersama Sila dan Bima. "Seminggu ini aku perhatikan kamu banyak berinteraksi dengan Dava. Kalian sudah baikan?" tanya Sila padaku. Aku terkejut dengan pertanyaan Sila. Tidak, kapan kami bertengkar?" tanyaku gugup. "Kalian kan seperti Tom and Jerry. Tapi tak mengapa, yang penting informasinya dan dekatkan aku dengannya," ucap Sila tersenyum padaku. Rasanya berdosa aku mendengar ucapan Sila itu. "Sila, berhentilah melibatkan Mita. Dia sudah tidak pernah belajar dengan kita." "Bima, misi tetap misi. Lagi pula kamu hanya sahabat, bukan pacarnya Mita," ucap Sila ketus. "Terserahlah," ucap Bima kecewa. "Oh ya, waktu yang diberikan Vernita tinggal 3 hari lagi loh. Apa rencanamu?" tanya Sila penasaran padaku. Aku hanya menggelengkan kepalaku karena aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. "Lalu Kak Reza?" tanya Sila lagi padaku. "Sila, Mita tidak mau pacaran dengan siapapun. Ya kan Mita?" tanya Bima serius padaku. Iya," jawabku gugup. "Dengarkan itu. Lantas jangan pernah coba-coba menjodohkan Mita dengan siapapun. Karena Mita tak mau pacaran," bentak Bima pada Sila marah. Yang lalu Bima berdiri dan pergi meninggalkan kami. "Sila, maaf," ucapku lirih dan lembut. "Tak apa, aku paham," ucap Sila tersenyum kecil padaku. Seperti biasa,
Usai pulang sekolah, aku ke rumah nenek Sri. Hari itu Dava mengajakku belajar di kamarnya karena nenek Sri sedang ada teman-temannya dari Jakarta. Jujur, ini baru pertama kali aku masuk ke kamar cowok, ucapku tersenyum kaku. Kamu juga satu-satunya cewek yang aku ajak ke dalam kamarku. Bahkan nenek atau ART-nya tak ada yang pernah masuk sini, ucap Dava sembari tersenyum kecil. Oh, kamu merapikan sendiri kamarmu? Tanyaku sembari tersenyum. Dava menganggukkan kepalanya. Cukup rapi, ucapku tersenyum kecil. Di tengah-tengah kami belajar, Dava, panggilku pada Dava yang ada di dekatku. Ada apa? Tanya Dava. Boleh aku bertanya tentang orang tuamu? Tanyaku pelan. Dava berpikir sejenak. Itu privasiku. Aku tak ingin membahasnya, jawab Dava dingin. Maaf, ucapku lirih. Aku menggigit bibirku. Bisa aku minta satu hal padamu? Tanya Dava. Hah? Minta apa? Tanyaku bingung. Jangan menggigit bibirmu atau menggigit pensilmu lagi, jawab Dava sembari menatap tajam mataku. Kenapa? Tanyaku heran. Jika kamu melakukan itu, aku jadi ingin mencium bibir ini, ucap Dava sembari menyentuh bibirku dengan jari-jari tangan kanannya. Wah Tuhan, rasanya darahku berhenti mengalir dan jantungku berdegup sangat kencang. Dava mendekatkan wajahnya ke wajahku. Dia akan menciumku. Aku memejamkan mataku. Bibir kami akan menempel satu sama lain. Tiba-tiba aku membuka mataku dan mendorong tubuh Dava. Aku segera mengemasi bukuku ke dalam tasku. Aku tak mau seperti ini, Dava, ucapku yang lalu bergegas pergi meninggalkan Dava. Keesokan hari di sekolah, jam pelajaran pertama akan dimulai. Pak Susilo pun sudah masuk ke kelas, tapi Dava belum juga datang. Aku jadi bertanya-tanya dalam hati, apa dia sakit? Apa dia kecelakaan di tengah jalan? Apa dia kena tilang? Pak Susilo menyuruh kami membuka buku matematika halaman 42. Tiba-tiba Dava datang. Dava, tumben-tumbenan kamu telat. Jangan diulangi lagi ya. Bentak Pak Susilo yang lalu Dava diperbolehkan duduk di kursinya. Semua siswa-siswi memperhatikan Dava. Aku tetap menunduk, melihat ke bukuku yang ada di atas mejaku. Aku tak berani menoleh ke Dava. Sila dan Jaja bertanya-tanya pada Dava tentang apa yang terjadi sehingga dia terlambat. Dava diam saja tak menjawab. Saat pergantian jam pelajaran, Sila pergi ke toilet. Mita, panggil Dava sembari mencolek punggungku menggunakan ujung tumpul pensilnya. Aku tak menolehnya, malah menaruh kepalaku di atas meja dan memejamkan kedua mataku. Jaja melihat semua itu. Saat jam istirahat, seperti biasa aku dan Sila ke kelas Bima untuk mengajaknya makan bersama di kantin. Kamu kenapa sih? Dari tadi lemes dan gak bersemangat. Apa kamu sakit? Tanya Sila heran. Enggak kok, aku baik-baik saja, jawabku gugup. Hari itu Dava tak membawa bekal. Mau kemana bro? Tanya Jaja pada Dava. kantin. Jawab Dava sembari berlalu pergi ke kantin. Aku ikut, ucap Jaja membuntuti Dava. Oh Tuhan, kantin jadi ramai dengan cewek-cewek ganjen. Ucap para cewek-cewek itu. Aku duduk dengan Sila dan Bima, sedang Dava dengan Jaja tak jauh dari kami. Dava makan nasi goreng sembari terus memandangiku. Aku tahu itu, tapi memang tak berani menoleh ke arahnya. Jaja yang dari tadi memperhatikan gerak-gerik Dava lantas bertanya. bos, kamu suka dengan Mita?
Tanya Jajak lirih pada Dava. Yang lalu Dava tersadar dan mengalihkan pandangannya pada makanannya. Enggak. Jawab Dava dingin. Oh, kalau kamu tidak suka padanya, dia buat aku aja ya. Ucap Jajak tersenyum. Dava menatap tajam ke Jajak penuh amarah. Oke bos, dia wanitamu. Tapi lihat, dia bersama Bima. Mungkin mereka pacaran. Ucap Jajak tersenyum. Yang lalu Dava meletakkan sendok dan garpu di piringnya. Dava tak menghabiskan makanannya. Dia berdiri dan pergi ke kasir, meninggalkan Jajak. Jajak mengejar Dava. Bayar juga makanannya sama teman-temannya. Ucap Jajak. Untuk apa? Tanya Dava heran. Wanita suka lelaki yang loyal. Hehehe. Jawab Jajak tersenyum lebar. Dava pun menuruti perintah Jajak. Kita ke minimarket dulu bos. Ucap Jajak. Untuk apa? Ucap Dava dingin. Wanita yang ngambek perlu disenangkan lewat perutnya. Jawab Jajak. Kenapa aku harus menuruti perintahmu? Tanya Dava dingin. Apa bos pernah pacaran? Tanya balik Jajak ke Dava. Tidak pernah. Jawab Dava tegas. Nah, itu dia. Saya sudah 8 kali pacaran. Saya expert bos. Hehehe. Jawab Jajak tersenyum lebar. Saat aku, Bima, dan Sila akan membayar, Sudah dibayar sama cowok yang cuma banget, Neng. Hehehe. ucap ibu kasir itu sembari tersenyum lebar. Hah? Dava? Ucap aku dan Sila. Pasti dia mulai tertarik denganku, ucap Sila sembari tersenyum lebar. Saat aku sudah duduk di kelas, Dava dan Jajak baru datang. Tiba-tiba Dava memberiku sekresek makanan dan minuman tanpa berkata apa-apa. Aku terkejut. Apa itu? Tanya Sila yang baru datang dari toilet. Untukmu, ucapku sembari memberikan sekresek makanan dan minuman itu pada Sila. Dari siapa? Nggak mungkin kan dari kamu? Secara uang sakumu mengenaskan. Ucap Sila heran. Dava, ucapku sembari menaruh kepalaku di meja dan memejamkan mataku. Wow, hore! Teriak Sila keras karena gembira. Ada apa sih? Ribut amat, ucap Veronica ketus. Lihat nih, dari sayangku, Dava, ucap Sila sembari menunjukkan sekresek makanan dan minuman itu. Yang lalu Sila memeluk erat kresek itu. Vernita melihatku tajam penuh amarah. Yang lalu dia mendekatiku yang pura-pura tidur karena tidak mood. Mita, panggil Vernita ketus padaku. Aku pun membuka mataku dan mengangkat kepalaku. Ada apa? Tanyaku lemas dan tak bersemangat. Kita perlu bicara berdua, ajak Vernita ketus padaku. Tiba-tiba Dava berdiri dan membawa tasnya, lalu pergi berjalan keluar kelas. Seisi kelas bingung, kenapa Dava pulang sedang jam pelajaran belum selesai, termasuk Vernita dan aku. Kamu keterlaluan, Mit. Ucap Jajak serius padaku. Belum sempat aku menanggapi ucapan Jajak, Bu Lilis guru sosiologi sudah datang dan kelas pun dimulai. Bu Lilis lantas bertanya kenapa kursi Dava kosong. Semua teman-temanku menjawab Dava pulang lebih dulu. Mengetahui Dava bolos sekolah, Bu Lilis menjadi heran karena tak pernah Dava seperti ini, pulang sebelum jam pelajaran usai, apalagi tanpa izin. Kenapa Dava bolos? Apa karena dia saking gugupnya sampai pulang tanpa izin? Tanya Sila lirih padaku. Aku diam saja. Mita, bos sudah berusaha biar bisa baikkan sama kamu. Ucap Jajak lirih padaku. Ucapan Jajak membuat aku merasa bersalah pada Dava. Saat bel pulang, Vernita mendekatiku. Kamu gak usah takut sama dia, ada aku, ucap Sila yang masih berada di sampingku. Mita, kamu akan aku laporkan ke papaku. Awas. Jangan mengancam membawa nama papamu. Pertanggal 1 besok, papamu kan dipindah tugaskan. Bleh, ucap Sila sinis pada Vernita.
Sahutku heran. Dasar cewek ganjen, awas kamu, ucap Vernita yang akan memukul Sila, tapi Sila berhasil menangkisnya. Vernita yang sedang kesal lantas pergi meninggalkan kami. Kok aku gak tahu sih? Tanyaku heran dan juga senang. Iya, Vernita merahasiakannya rapat-rapat. Karena Bima kan anak OSIS, gampang cari infonya dari guru-guru, ucap Sila sembari tersenyum. Kok Bima gak kasih tahu aku? Tanyaku heran. Aku yang melarang Bima kasih tahu kamu. Nanti kalau dikasih tahu, kamu gak semangat cari info tentang Dava dan nyomblangin aku. Jawab Sila tersenyum lebar. Dasar, ucapku sembari tertawa. Oh ya, 2 hari lagi pertandingan basket antar sekolah diadakan di sekolah kita loh. Kita dukung Bima ya, ajak Sila padaku. Aku gak bisa kalau hari Minggu. Aku ingin bersantai-santai di rumah, ucapku. Ayolah, masa kamu gak dukung sahabat kita sih? Ucap Sila merayuku. Kamu mau mendukung Bima apa Dava sih? Tanyaku kesal. Bima, tapi Dava juga. Menyelam sembari minum air, jawab Sila tersenyum lebar. Ih, dasar. Baiklah, ini karena Bima ya, sahabat kita, ucapku tersenyum. Dava dan Bima adalah satu tim basket sekolah kami yang terpilih menjadi perwakilan pertandingan basket sekolah kami. Hari itu, usai pulang sekolah, aku ke rumah Nenek Sri, berniat meminta maaf pada Dava. Dava di kamarnya. Dia pulang lebih awal, lalu mengunci diri dalam kamarnya dari tadi. Nenek gak tahu kenapa, ucap Nenek Sri yang lantas aku pulang. Keesokannya saat pertandingan basket, aku melihat Bima dan Dava. Aku juga melihat Vernita menjadi cheerleader. Sekitar 80% orang mendukung Dava, menyebut-nyebut Dava untuk menyemangatinya. Saat itu Dava juga menjadi kapten tim. Pikirku, aku harus menyemangati Bima, karena sangat sedikit dukungan pada Bima. Lagi pula aku masih kagok dengan kejadian-kejadian kemarin dengan Dava. Bima, Bima, ucapku keras menyemangati Bima. Bima tersenyum lebar padaku. Dava menatapku tajam. Tatapannya penuh amarah. Apa tatapan penuh semangat ya? Aku tak paham. Aku ambigu dengan tatapan itu. Dava memang banyak mencetak angka. Tak ada yang meragukan keahliannya dalam bermain basket. Pertandingan selesai. Tim sekolah kami menang. Banyak yang memberi selamat pada Dava. Aku pikir Sila juga akan mendekati Bima. Ternyata Sila ikut-ikutan memberi selamat pada Dava. Aku mendekati Bima dan memberi selamat padanya. Terima kasih Mita, jawab Bima sembari tersenyum lebar. Tiba-tiba bola basket mengenai punggungku. Ternyata Dava. Dia sengaja melempar padaku, yang lantas berlalu pergi. Bima yang tampak marah dengan sikap Dava berniat akan mengejar Dava, tapi aku melarangnya. Dia tak sengaja, ucapku menahan Bima. jelas-jelas aku melihatnya dia sengaja melemparnya ke kamu. Ucap Bima emosi. Udah, kamu ganti baju dulu Gih, pintaku pada Bima. Bima menganggukkan kepalanya dan berlalu pergi ke ruang ganti. Tunggu aku ya, pinta Bima. Tapi aku tak menunggunya. Aku pergi mencari Dava. Dava pernah mengatakan padaku, dia sering ke danau belakang sekolah, menghirup udara segar selepas pertandingan atau perlombaan. Aku pergi ke sana, dan benar saja, aku melihat Dava. Aku mendekati Dava. Dava, panggilku pada Dava sembari aku duduk di sampingnya. Pergilah, pintanya tegas. Aku minta maaf, ucapku pelan. Pergi Mita, bentak Dava padaku. Kenapa? Kenapa aku harus pergi? Tanyaku keras padanya. Pergi Mita, aku tak mau berlaku kasar padamu. Bentak Dava lagi padaku. Aku gak mau, aku tetap mau di sini, ucapku tegas. Tiba-tiba Dava mencium bibir dan leherku secara kasar dan brutal. Lepaskan aku Dava, teriakku Tit, apa yang akan terjadi pada Dava dan Mita?
jangan berpikir kotor dulu ya. Terima kasih sudah menonton dan menikmati channel kami. Dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara klik subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update story terbaru dari Itawari Story. Klik like kalau kalian suka. Silahkan komentar di kolom bawah dan share ke teman kalian semua. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa minggu depan.